itu adalah John ya, supaya kalian tahu. Kalau dia manusia normal ya, masa nyuruh Agus cabut laporan baru dikasih uang 200 juta? Emang apa? Ya, udahlah, kamu tuh nggak usah cari gara-gara sama orang buta. Mana ada orang, John, kamu kalau di Agus cabut laporan dikasih sekian, umpamanya contoh. Ya udah nggak usah main-main deh, nanti bisa berantem sama kita, nggak ada gunanya loh berantem sama gue gitu ya. Karena Katanya kan kamu tuh kita anggap aja rumput-rumput liar yang nggak penting bagi saya. Baik. katanya dibilang memanfaatkan masyarakat kecil di mana, Bang? Nama saya itu Manfaat, Muhammad Farhat ya. Bang, Siapa dia? Ya, saya ini berjuang kenapa? Kenapa? Ada masalah apa? Kan kemarin kayaknya di podcastnya Bang Densu ya kalau nggak salah, kalian udah ketemu loh. Suasananya hangat kok, baik-baik saja menurut saya. Kok tiba-tiba saya nonton berita nih, Agus bikin LP, kalau nggak salah dugaan pencemaran nama baik. Ini didampingin oleh Bang Farhat Abbas sebagai kuasa hukumnya. Gus, hati-hati. Jangan ada orang yang menunggangi atau bujuk-bujukin kamu. Karena bikin laporan polisi itu panjang prosesnya. Dari tahap bikin laporan, terus penyelidikan. Itu nanti melibatkan ahli dulu. Ada ahli pidana, ada ahli bahasa. Kan ini terkait pencemaran nama baik nih, kalau benar terkait pencemaran nama baik. Terus nanti kalau memang ada unsur pidananya, baru naik ke tahap penyidikan. Tahap penyidikan pun nanti kamu dipanggil lagi, terlapornya dipanggil lagi. Kemudian nanti melibatkan lagi, ahli pidana, ahli bahasa, ahli ITE. Terus nanti gelar, kalau memang sudah dirasa cukup, gelar sampai ke penetapan tersangka. Itu kalau semuanya berjalan mulus. Tapi kalau seandainya dalam proses penyelidikan, belum tahap sidik nih, baru lidik, ternyata tidak ditemukan bukti-bukti atau unsur pidana yang kuat, laporan polisinya kamu ini nanti bisa dihentikan penyelidikannya oleh polisi. Dan jangan lupa, proses untuk laporan polisi dalam pasal pencemaran nama baik dan lain-lain itu wajib harus ada restoratif justice. Yang jadi concern saya adalah kondisi kesehatan Agus ini kan saya kira effortnya atau energinya lebih baik dicurahkan untuk mencari rumah sakit atau dokter terbaik untuk bisa memulihkan penglihatan Agus. Ini menurut saya, dengan kita lihat sikon ya, kondisi kamu. Daripada kamu bikin laporan polisi, itu kamu sebagai pelapor, kalau dipanggil untuk dimintain klarifikasi, BAP dan lain-lain, wajib datang. Belum lagi nanti kamu jadwal harus ke rumah sakit. Oknum yang memanfaatkan Agus, yang bujuk-bujukin Agus untuk bikin laporan polisi ini jahat banget menurut saya. Ini orang, kenapa kok disuruh-suruh bikin laporan polisi, dibujuk-bujukin? Emang semudah itu ngelaporin orang? Tahapan prosesnya itu panjang loh. Dan polisi itu benar-benar tegak lurus, presisi. Jadi kalau ngelaporin orang, itu jangan asal-asalan. Kalau tidak ada terbukti unsur pidananya, kamu ngelaporin orang yang kamu laporin itu bisa lapor balik. Jadi melalui video ini, John LBF menyarankan nih, untuk Agus, ini saran terbaik dari saya. Lebih baik kamu dengerin yang positif. Cabut LP kamu, ya, belum terlambat. Karena kalau kamu yang cabut, insya Allah itu bentuk tabayun. Biar baik-baik aja semuanya. Dan insya Allah kamu akan lebih banyak dapat dukungan dari publik, dari masyarakat Indonesia. Kalau terkait masalah donasi dan lain-lain, itu dipakai untuk apa dan lain-lain, saya nggak bisa komen. Karena ini yang tahu hanya Agus dan keluarga dan Teknovi sebagai orang yang pertama kali memviralkan atau memperkenalkan Agus ke publik melalui podcastnya Bang Densu. Jadi melalui video ini saya sarankan Agus cabut aja LP-nya, biar Agus nggak repot bolak-balik ke kantor polisi. Lebih baik Agus fokus ke kesehatannya Agus. Dan untuk oknum, siapapun yang lagi mendompleng pansos ke Agus, kepengen untuk namanya naik, ini kasus viral, terus ditunggang-tunggangin, bertobatlah Anda. Jangan kesannya, saya membela kaum lemah. Itu bukan membela, itu ngerjain malahan. Itu malah nyusahin kalau kaum lemah itu.
Tidak semua hal urusan itu diselesaikan ke pihak berwajib. Harus ada tabayun, karena bikin laporan polisi itu panjang prosesnya sampai orang ditetapkan jadi tersangka. Belum lagi nanti pelimpahan ke kejaksaan, P21 enggak, atau P19 doang, P19 terus, P19 terus. Belum nanti sidang. Itu kalau memang ada pidananya. Tapi kalau nggak ada pidananya, kamu malah nanti bisa kena lapor balik. Semoga himbauan saya ini bisa menjadi sesuatu yang baik untuk kita semua. Dan saya berharap Teh Novi dan Agus bisa tabayun, bisa baik-baikan. Saya pokoknya tetap dalam keyakinan bahwa Teh Novi insya Allah tulus mau bantu Agus. Nanti kita kawal bersama lah. Yang saya dengar juga kan dananya sudah masuk ke yayasannya Teh Novi. Teh Novi akan lebih membantu malahan untuk supaya lebih jadwal untuk pengobatan Agus, nanti terkait pembiayaan dan lain-lain akan di-maintain dengan baik oleh yayasannya Teh Novi. Tapi kembali lagi, ini hak penuh ada di Agus. Kalau memang ini inisiatifnya Agus sendiri, tidak ditunggangin oleh orang-orang yang punya kepentingan pengen pansos sama Agus, ya sok-sok aja silakan. Semua orang punya hak yang sama di hadapan hukum untuk melaporkan seseorang. Cuman kalau Om John boleh kasih saran, Gus, cabut aja ya. Karena Om John pasti akan bantu Teh Novi lah. Kita akan dukung Teh Novi. Saya sih kepengennya baik-baik aja, berdamai, tabayun sama Teh Novi. Agus cabut laporan, terus ketemu, salam-salaman, terus nanti Teh Novi urusin pengobatan Agus melalui yayasannya Teh Novi. Sukses buat Agus, sukses buat Teh Novi. Kalau saya jujur ini nggak ada niat mau pansos ya. Saya lebih menghimbau dan memberikan edukasi aja. Bahwa ngelaporin orang itu prosesnya panjang, Gus. Saya udah pengalaman itu. Jadi lebih baik cabut laporan dan berdamai. Mas Agus, bener aja kan Mas, gue udah bilangin tuh gara-gara pengacara lo ngomong, ya kalau ada 8.000 orang yang tanda tangan minta duitnya dibalikin, sekarang bener kan ada petisi yang tanda tangan 64.000 malah, bukan 8.000 lagi, 64.000. Foya-foya kagak jadi, berobatnya kagak jadi, lanjut BPJS, biar apa sih, Karena ranah hukum tuh buat apa? Bersihin nama juga kagak. Akhirnya banyak yang ketahuan. Ternyata duitnya bukan buat rumah, ada buat lain-lain. Duitnya jadi gak dinikmatin, gak bisa buat kebutuhan Mas Agus, gak bisa buat bantu keluarga, gak bisa buat berobat. Mata juga masih gak bisa melihat. Makin dibully sama masyarakat. Udah dibilangin gak usah, udah masuk-masuk ranah hukum begitu. Udah gitu pengacaranya dia lagi yang gak bener punya, cuman gede bacot doang. Terus udah gitu si pengacaranya ngomong gini, Novi kalau misalkan gak ada duit gak usah nolong. Dih, kenapa jadi ngatur? Emang lu siapa? Gak ada urusannya sama lu. Dia mau nolong orang hatinya baik, gak kayak lu. Mau banyak duit gak ada duit juga lu gak bakal bantu. Enggak, saya meminta sama kalian. Coba kalian ulang lagi. Assalamualaikum. Aku sebetulnya mual ya gue udah dengan video-video gue nih, ya kan? Kelakuan kau nih Gus, ya pantas lah, ya. Mulut kau tuh berbisa, ya. Kalah perempuan. Kang bini kau pun pandai bersandiwara. Hapuskan air mata kau, ya kan? Ih, kok mualnya aku ya? Kamu tang dapat duit, kau bilang pernah nggak aku meminta. Sebelumnya kan kau yang minta. Tolong. Kok ada sih manusia kayak gini? Tolonglah jangan kau jadi TikTok nih, ya. Bosan aku. Pengacara aku nggak ikut nangis juga lagi live, enggak aja. Udah jadi aneh-aneh aku tengok si Farhadnya juga. Sok pula kau. Gimana kalau saya tuntut kalian bilang kami jahat? Terus kau tadi bilang apa Farhad? Orang yang menghujat kau ini adalah orang yang dibayar. Enak kali kau bilang aku dibayar. Mengajar kau. Oh memang jadi aneh juga aku sekarang agak lain kau, ya. Tolonglah. Kayak gini gak usah lagi ada di ini kali. Ya, udah kau akui aja kesalahan kau, ya. Udah. Dan banyak kali paling fiktif kau. Sana ngomong lagi, sini ngomong lagi, mulut kau aja yang ku dengar. Pantas saja lah kau diperlakuan kayak gitu. Memang banyak kali gak suka sama kau rupanya.
Itu aja ya. Assalamualaikum. Aku sedih banget. Aku sedih. Kalau kemarin emang aku juga ikut sedih. Sampai aku ikut nangis. Tapi kalau sekarang kagak sedih pisan, Bos. Kalau Novi bisa menunjukkan 8.000 orang surat kuasa untuk menarik uang dari Agus. Oh, dengar Gus, ya. Kalau Novi bisa menunjukkan 8.000 orang ingin uangnya itu ditarik, maka uang donasi bisa dikembalikan. Nah, di sini ya guys ya, kita bisa melihat ya bahwa sebenarnya di sini yang diuntungkan adalah Farhad Abbas ya. Dia menghasut si Agus ya kan, sok-sok jadi pahlawan kesiangan, mau membantu Agus, mau membela si Agus dan membenarkan apa yang dilakukan si Agus. Padahal dia sendiri pun sebenarnya dari kacamata hukum dia itu bukannya nggak paham gitu. Si Farhad Abbas itu sebenarnya tuh paham gitu bahwa si Agus ini tuh nggak akan menang gitu. Ya. Dari pernyataan dia yang satu ini, dia juga sudah tahu bahwa kalau netizen mau menunjukkan surat kuasa 8.000 orang gitu ya, menunjukkan kuasa untuk menarik uang itu kembali, itu uang itu bisa kembali dan Agus pada akhirnya tidak akan mendapatkan apapun. Ini ya Gus, fakta dari kasusmu ini ya Gus, dengarkan ya Gus ya. Jadi hanya karena uang yang ditarik oleh Tenovi, padahal di podcastnya Denny Sumargo sudah dikatakan bahwa uang itu tuh tetap akan dipakai buat kamu Gus. Ditarik oleh Tenovi biar tidak disalahgunakan, biar tidak biar kamu juga nggak kerepotan gitu di saat semua saudara-saudaramu datang meminjam uang, meminta uang gitu kan ya, untuk bayar ini, bayar itu, bayar utang dan sebagainya, bayar pinjol dan sebagainya ya kan. Nah itu ya, bayar kemarin katanya 98 juta buat bayar angsuran rumah ya, yang digadaikan ke bank ya. Nah kan sungguh membagongkan gitu, uang yang harusnya dipakai buat mengobati matamu, mengobati wajahmu yang kena air raksa itu dan sekujur tubuhmu gitu, kok malah kamu biarkan untuk dipinjamkan oleh atau dimintakan oleh saudara-saudaramu, kirim ke Aceh lah sebagainya lah, yang katanya kan total donasi yang sudah terkumpul itu 1,7 M ya, tapi tinggal berapa? Tinggal dikembalikan ke Tenovi itu 1,3. Berarti sudah kepakai berapa? Sudah kepakai 500 juta ya. Nah 500 juta apa hasilnya gitu? Mata Agus sudah dibenerin belum gitu? Wajah Agus sudah dioperasi belum? Sudah dioperasi belum matanya? Ya kan? Kan enggak gitu kan? Jadi Tenovi itu sebenarnya menarik uang itu tuh sebenarnya dengan tujuan baik, tapi dengan kamu melaporkan dia, kemungkinan kamu akan kehilangan segalanya ya. Gara-gara kamu tuh percaya dengan mulut manisnya si Farhad Abbas yang bilang kamu tuh nggak salah Gus, kamu tuh orang benar Gus. Sudah nyata-nyata kamu tuh salah Gus ya. Netizen satu Indonesia sudah menasehati kamu gitu ya, tapi kamu malah ngotot ngeyel gitu ya, malah mau memenjarakan orang yang sudah menolong kamu ya. Nah ini akibatnya ya. Ingat ya pesan Bambang Pacul, jangan lawan orang baik ya. Kalau orang yang baik di mata netizen jangan kamu lawan. Kamu namanya senjata menggali lubang kuburanmu sendiri namanya. Pada akhirnya ya ini seperti inilah ya, kamu menutup sendiri keran rezekimu gitu. Ya gitu ya. Lebih bersyukur Gus, jadi orang lebih bersyukur, lebih tahu terima kasih ya. Jangan mudah senang gitu dipuji-puji, dibenarkan gitu ya. Kalau salah memang harus mengakui kesalahanmu. Begitulah hidup. Kadang kita benar, kadang kita salah gitu. Di saat kita salah kita harus berani mengakui kesalahan kita. Kalau nggak kayak gitu kita tidak akan bertumbuh namanya.
seperti itu ya. Gimana guys? Menurut kalian, apakah kalian setuju dan mau menjadi salah satu orang yang menarik kembali donasi dari Agus ini, atau mengalihkan, memberikan kuasa gitu ya, memberikan kuasa dan petisi, galang petisi agar uang donasi itu dialihkan ke yang lain atau ditarik kembali dari Agus? Coba tinggalkan di kolom komentar. Apakah terkhusus buat kalian yang sudah berdonasi ya untuk Agus ini ya. Thank you for watching.